Iya, kita tidak mengecilkan sertifikasi ya. Jadi sertifikasi perlu kalau memang teman-teman mau ngambil silahkan. Cuman memang yang kita angkat di Indonesian NLP Society ini adalah yang belajar itu belajar untuk bisa, Mas. Bukan hanya sekedar tahu, hafal gitu ya, atau kemudian oh ini begini tahu seperti itu. Tapi yang kita dorong di sini kan betul-betul bisa diimplementasikan dalam keseharian. Makanya sebenarnya kalau mau dilihat di NLP Society ini bukan kelasnya penting. Jadi teman-teman masuk ikut training dulu, belajar NLP online untuk bisa jadi member kan gitu. Yes. Tapi justru pembelajaran yang betul-betul diasah itu di kita namanya practice group kan. Jadi kelas itu ya pintu masuk lah supaya tahu ilmunya, tahu dasarnya tahu gitu. Nanti pengasahannya di practice group. Karena ini mungkin salah satu yang unik ya, Mas Teddy, kalau di Indonesian NLP Society adalah kita belajar sama-sama ya, mengupas materi, mengupas sebuah kondisi misalnya, tapi dari sudut pandang NLP. Itu di practice group. Jadi practice group ini ada yang bedah buku gitu ya. Bedah buku juga bukan, ya ini kan salah satunya bukunya Mas Teddy ya yang dibedah kan. Bukan salah satunya, saat ini memang masih bukunya Mas Teddy. Masih buku yang itu. Masih bukunya tebal. Oke. Nah, jadi cuman yang menjadi menarik kalau kita lihat adalah ketika bedah buku ini bukan dari penulisnya kemudian ini saya maksudnya begini kita buat begini, bukan. Tapi justru kalau yang berjalan itu justru bedah buku itu, apa yang ada di buku itu hanya jadi pembuka dan intinya ada di pengalaman teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kita ketemu sama akhirnya. sama orang bersejarah tuh meninggal ya. Purba ya. Nih teman-teman semua, saya datangkan Mas Samsul Hatta. Saat ini adalah chairman dari Indonesian NLP Society. Tapi di luar itu ya sampingannya banyak gitu ya. Salah ya, NLP Society itu utama apa sampingan, nggak tahu tuh ya. Atau sampingan sama depanan lah mirip-mirip. Depanan kata saya. Ya. Kalau dilihat dari peralatan rekamannya jelas sangat pro ya. Jadi peralatannya doang. Jadi tapi videonya kan banyak kan Mas Teddy tetap ya. Oh jelas, ya itu sudah pasti Mas. Udah fakta itu. Udah fakta meskipun yang bikin kelas podcast cuma Mas Samsul yang berani. Ya. Tapi podcastnya jangan-jangan banyakkan saya. Cuman kualitasnya belum tentu itu loh teman-teman ya kan. Kualitas itu kan cuma nggak mesti berbanding lurus sama kuantitas kan. Kalau cuman banyak sih banyak. Nah, oke, Mas Samsul, thank you sudah bisa datang ke layarnya YouTuber terkenal sekarang kayaknya. Oh, lumayan lah. Di antara kita paling nggak ya, di antara kita aku paling terkenal. Enggak deh, Mas Aji. Dia 6.000. Mas Aji juga. Subscriber ini 6.000 2 kali lipatku dia. Ya, Mas Aji kan dia punya modal, Mas, ya kan. Ya, dia kan secara aura itu punya aura kebapaan kan. Iya, itu yang menarik kemaan. Menarik para emak-emak gitu. Jadi perpaduan kualitas intelektual sama auranya itu dahsyat ya. Sementara kita mungkin cuma punya salah satu aja bagian itu. Mending salah satu, Mas, setengah doang. Setengahnya juga nggak punya. Gitu. Oke. Nah, teman-teman semua, ini Mas Samsul Hatta pasti yang belajar NLP udah kenal lah ya. Browsing aja nama Samsul Hatta pasti ada. Dan sejak berapa tahun kemarin ditahbiskan sebagai chairman dari Indonesia NLP Society. Manusia kursi ya.
Manusia kursi. Sampai masa jabatan kapan, Mas? Nah, harusnya sih tahun depan ya. Tahun depan ya? Oh iya, Kalau karena mudah-mudahan per tahun ini ya Mas sudah ada masa jabatan gitu ya, udah diresmikan gitu. Kalau tahun sebelumnya kan tidak ada masa suka-suka jabatan, ya. suka-suka. Suka-suka. Suka-suka yang nunjuk dan suka-suka yang terima. Suka. Nah, tapi yang jelas kalau apa menurut saya sih Mas Samsul ini inilah ya orang yang apa ya punya kemampuan untuk apa ya melanjutkan fase dari sebuah organisasi, sebuah komunitas ya. Soalnya bergeraknya beda nih ya. Begitu tahun inilah paling tidak yang kerasa Ya, signifikan ya tahun ini dengan adanya. kita memang perubahannya cukup signifikan tahun ini. Untuk di Iya. ini ya di organisasinya ya. Nah itu dia betul. Organisasinya agak berbeda memang. Aktivitasnya juga loh sebenarnya. Ya, ya, ya. Iya kan? Artinya kan sejalan sebenarnya. Jadi Hmm. memang kalau dulu kan kita ya namanya organisasi komunitas tapi masih yang apa belum terurus dengan apa ya profesional mungkin ya. Nah, mungkin mulai tahun ini alhamdulillah kita mulai buat kepengurusannya betul-betul kepengurusan yang ada bagiannya, ada orangnya di dalam. Nah, Dulu kan rangkap-rangkap jabatan tuh biasa ya. sekarang ya udah lebih jelas lah paling kayak Mas ya. Nah, kalau dulu Kejelasan. Mas Teddy dulu banyak ya, selain founder ya, kemudian bagian keuangan juga ya, kemudian Sampai sekarang itu Mas masih sampai sekarang belum ya. pindah bagian itu. Tenang. Nanti sudah jadi Mas. Iya, benar-benar. Oke, Gitu. nah teman kita mau cerita dulu ini Mas. Just sebelum mungkin Yes. cerita soal organisasi atau apa ya nanti kita bahas dulu lah. Jadi Indonesia NLP Society ini kan komunitas kita ini udah dari 2007 ya secara milis ya. 2007 Masih betul. berlangsung sampai sekarang alhamdulillah secara komunitas Alhamdulillah ya. meskipun bentuk milisnya udah nggak ada, tapi komunitasnya masih berlangsung. Nah, kalau Mas Samsul merasakan ya sebagai member sekaligus sebagai penggiat gitu, sebagai juga pembelajar ya, Mas di ya ini kan semua orang yang terlibat kan belajar. Itu dan aku lihat sini ini aku mau nanya soal Mas Samsul soal ini. Mas Samsul itu kan orang yang ikut di banyak komunitas ya, jadi bukan cuma ini nih. Ya. Nah, kalau boleh cerita sedikit ya, bukan bermaksud membandingkan, tapi kekhasannya Mas, sehingga masih betah gitu ya. Iya, kalau kekhasan saya sih rasa masing-masing komunitas punya khas lah. Cuman Nah, memang ya betul. kalau dari sisi kalau di Indonesia NLP Society sendiri ini satu kan kita bangun kekeluargaan ya. Kekeluargaan itu erat sekali. Jadi ya kadang-kadang komunitas itu kalau cuma sekedar apa tempat ngumpul, tempat berbagi, tempat menyalurkan sesuai dengan hobi komunitasnya ya, sesuai dengan genre komunitasnya. Kalau cuma itu saja ya ada juga gitu, tapi kayaknya kurang dekat gitu. Nah, memang bedanya kalau di Indonesia NLP Society ini kekeluargaan dan memang suasana belajarnya memang kita bentuk. Jadi betul-betul orang di sana itu ya mungkin kalau cuma sekedar lihat grup, diskusi di grup itu juga apa ya? Kalau saya sendiri jadi ini pengen nih ikut belajar lagi ikut belajar ini pembahasan apa gitu. Mungkin itu yang jadi selain kekeluargaan tapi juga kita bangun lingkungan belajar itu memang lingkungan yang apa ya? Yang orang jadi belajarnya santai tapi betul-betul mendalam gitu. Nah itu ya, itu santai tapi mendalami itu ya. Keinginannya ke situ lah ya, bukan memang bukan bermaksud untuk bikin komunitas yang misalnya nih kalau kita coba telusuri ya Mas Samsul di Indonesia itu kan ya cukup populer dulu kalau kita belajar. Itu pasti terkesan adalah itu apa namanya harus melalui proses yang namanya sertifikasi misalnya ya. Practitioner ya, master practitioner dan itu masih berjalan sih di banyak organisasi. Masih ya. berjalan, betul. Nah, kenapa kira-kira Mas Samsul kok NLPS nggak mengambil jalur itu ya? Iya, kita tidak mengecilkan sertifikasi ya. Jadi sertifikasi perlu kalau memang teman-teman mau ngambil silakan. Cuman memang yang kita angkat di Indonesia NLP Society ini adalah yang belajar itu belajar untuk bisa, Mas. Bukan hanya sekedar
tahu, hafal gitu ya, atau kemudian oh ini begini tahu seperti itu. Tapi yang kita dorong di sini kan betul-betul bisa diimplementasikan dalam keseharian. Makanya sebenarnya kalau mau dilihat apa ya, di NLP Society ini bukan kelasnya penting. Jadi teman-teman masuk ikut training dulu, belajar NLP online untuk bisa jadi member kan gitu. Yes. Tapi justru pembelajaran yang betul-betul diasah itu di kita namanya practice group kan. Jadi kelas itu ya pintu masuk lah supaya tahu ilmunya, tahu dasarnya tahu gitu. Nanti pengasahannya di practice group. Karena ini mungkin salah satu yang unik ya, Mas Teddy, kalau di Indonesia NLP Society adalah kita belajar sama-sama ya, mengupas materi, mengupas sebuah kondisi misalnya, tapi dari sudut pandang NLP. Itu di practice group. Jadi practice group ini ada yang bedah buku gitu ya. Bedah buku juga bukan, ya ini kan salah satunya bukunya Mas Teddy ya yang dibedah kan. Bukan salah satunya, saat ini memang masih bukunya Mas Teddy. Masih buku yang itu. Masih bukunya tebal. Oke. Nah, jadi cuman yang menjadi menarik kalau kita lihat adalah ketika bedah buku ini bukan dari penulisnya kemudian oh ini saya maksudnya begini kita buat begini, bukan. Tapi justru kalau yang berjalan itu justru bedah buku itu, apa yang ada di buku itu hanya jadi pembuka dan intinya ada di pengalaman teman-teman. Nah, ini yang mungkin saya lihat nih agak berbeda ya, di beberapa komunitas lain juga ada, cuman tidak sedalam ini dan tidak menggali pengalaman sampai di penerapan yang mereka lakukan gitu ya. Tapi kalau di NLP Society bedah buku ini salah satunya bedah buku ya, ya cuman pembuka saja, pembuka materinya ini, tapi setelah itu yang digali adalah pengalaman. Nah, jadi dari pengalaman inilah kita lihat bahwa oh iya ternyata ini bisa seperti ini. Nah, mungkin ada yang punya pengalaman mirip-mirip, dia juga bisa mengambil sisi pengalamannya temannya gitu ya, untuk penerapan NLP itu seperti apa. Sehingga harapannya bukan hanya sekedar belajar untuk tahu NLP, oh udah tahu NLP begini ya udah gitu. Tapi penerapannya dalam keseharian, di pekerjaan, di bisnis seperti apa gitu. Nah itu Mas Teddy. Aku juga penasaran tuh Mas Samsul ya. Samsul itu kan termasuk jenis yang kemarin lagi ngobrol sama Mas Aji juga, nanti kontennya ntar kita tayangin. Termasuk mirip-mirip lah ya, pembelajar NLP yang belajar juga berbagai ilmu yang berdekatan gitu ya. Misalnya hipnoterapi, ya kan dulu kan punya apa tuh Mind Talks ya. Mind Talks. Dulu Mind Talks. Punya Mind Talks. Jadi memang terapi beneran Mas ya, buka. Iya, betul. Buka klinik dulu. Iya kan, buka klinik terapi. Agak-agak sombong gitu buka klinik. Iya, makanya. Nah, tapi kok lama-lama nggak lagi Mas, lama-lama memang pure kayaknya NLP aja gitu loh. Jadi terapi sekarang itu kenapa kok nggak seperti itu lagi? Ya sebenarnya gini Mas Teddy, jadi ketika belajar NLP gitu ya sama-sama ya di Indonesia NLP Society gitu, kan kita banyak bedah yang hal-hal mungkin bukan konteks terapi saja. Jadi hal-hal yang cukup luas sehingga sebenarnya konteks terapi itu kalau kita bedah, kalau kita lihat itu tidak hanya lagi sebatas teknik A menyelesaikan masalah B gitu. Bukan hanya itu gitu. Ya, sebenarnya kalau mau dikatakan masih bantu orang untuk terapi sepertinya masih gitu. Kenapa saya bilang sepertinya? Karena bukan lagi dengan teknik apa gitu. Oke, ini gini kamu, bukan gitu lagi, tapi mungkin sekedar mungkin lebih banyak pakai coaching ya. Kayak coaching gitu, ngobrol, kemudian orang jadi sadar, jadi aware tentang kondisinya, dia bisa ngambil apa gitu. Yang sebenarnya itu bisa kita jadikan apa? Jalan juga untuk membantu orang sebenarnya. Jadi terapi itu bukan terapi dalam konteks teknik ya. Bukan wah pakai teknik apa? Pakai teknik ini. Kalau dulu kan kesannya NLP itu teknik ya. Kesannya ya. Wah, belajar NLP, belajar teknik terapi ini. Sedangkan kalau kita lihat lebih luas ternyata dahsyat banget tuh. Itu bahkan
ya kalau saya sering bilang sama teman-teman kan NLP itu neurolinguistiknya ya sudah sunatullah, sudah dari siapapun manusia punya neurolinguistik lah gitu. Sudah berjalan sistemnya gitu. Artinya itu bukan sesuatu yang baru, tinggal kita explore untuk membuat bagaimana programmingnya juga supaya lebih efektif, supaya lebih baik gitu ya. Jadi berhentinya buka klinik itu karena itu ya Mas ya. Sebenarnya bukan karena udah nggak pengen hipnoterapi lagi ya, tapi bukan. Ya proses mengembangkan NLP, mempelajari NLP di Indonesian NLP Society, even dalam bentuk kelas ya. Iya. Tapi kelas itu sendiri sebenarnya cukup banyak bermanfaat ya, jadi sebuah proses perubahan ya bagi banyak teman-teman kita ya. Betul. Nah, kita kan juga punya, aku kan di NLP Society juga kita buka yang kelas therapeutic effect of NLP itu kan. Itu juga terapi, tapi lebih kepada bukan teknik, tapi bagaimana dampak gitu. Jadi dampaknya seperti apa? Kalau dampak terapeutiknya itu seperti apa? Lebih ke situ Mas Dedi. Sehingga karena gini, ya kita juga pengen mensosialisasikan juga mungkin kepada teman-teman yang lain bahwa NLP itu tidak sempit terapi doang. Nah, Itu luas banget gitu. NLP tidak cuma terapi, apalagi cuma terapi fobia ya Mas ya. Betul. Trauma dan fobia ya. Itu. Oke. Jadi berhentinya terapi itu bukan karena coaching lebih menjanjikan secara finansial ya, Mas Abdul ya? Bukan, Mas. Bukan. Atau Itu training barangkali itu ya, training. cerita nggak juga. Jadi sebenarnya gini, terapi sendiri itu nggak ada masalah dengan itu sebenarnya. Tapi mungkin apa ya? Setelah belajar ya menggali kita ya bareng-bareng dengan teman-teman ini ya terapi oke, cuman tidak melihat itu sebagai sesuatu yang wah emang itu yang nggak ada teknik lain, cuman begitulah bukan. Jadi lebih luas lihatnya. Jadi bantu orang masih bantu orang, terapi orang bantu orang misalnya ada yang kondisi-kondisi tertentu gitu masih, tapi tidak lagi tidak kaku seperti dulu pakai teknik ini hipnoterapi buat relax buat apa gitu. Justru lebih asik sambil ngobrol dia dapetin meaning, dia dapetin insight ya, kemudian dia bisa berubah sendiri. Wah ini canggih. Padahal kalau ngomongin tadi tuh teman-teman yang ngomongin NLP sebagai terapi itu cita-cita bikin frameworknya masih belum kesampaian ya masih dalam cita-cita nih. Ya kan yang udah kejadian kan bikin framework untuk coaching ya, alhamdulillah udah kejadian dan terus disempurnakan. Nah tahun ini mau dibuat versi online ya Mas Samsul ya. Iya insya Allah tahun ini versi online kita. Nah, tapi meskipun si terapi itu belum kejadian sebagai sebuah framework dan proses mungkin nantinya sertifikasi segala macam, tetapi pembelajaran yang dijalani ya bersama di Indonesia University ini sudah cukup banyak lah memberikan proses terapi juga ya ke sesama kita ya Mas ya. Betul. Nah kalau Mas Samsul lihat nih kan dulu pernah dibikin cita-cita ya Indonesia NLP Society itu nanti INLPS-nya tuh I-nya bisa berubah jadi internasional. Gimana nih Mas Samsul? Harapannya begitu ya, cita-cita kita begitu. Ya karena saat ini saja memang member kita bukan hanya di Indonesia kan ya. Jadi kita sudah ada beberapa negara member yang juga aktif ikut belajar, apalagi ya mungkin ini salah satu berkah pandemi kali orang bilang berkah pandemi. Ya kita online sehingga jangkauannya jauh lebih luas gitu ya. Bukan tidak ada hampir tidak ada batasan jarak ya. Nah, sehingga alhamdulillah sejak pandemi ini kita teman-teman yang dari luar Indonesia juga banyak yang bergabung. Jadi kita sih berharap, kita kan gini ya, kalau di Indonesia NLP Society kan mendorong teman-teman di lingkungannya mereka itu membuat grup-grup belajar, grup diskusi gitu untuk mereka explore gitu ya, mereka pelajari apa gitu. Kita kan sudah punya beberapa chapter sekarang ya. Ya. Chapter Jogja, ada chapter Jakarta, ada chapter Bandung gitu. Ini lagi yang Makassar yang kerja sama itu juga belum jadi chapter, cuman mudah-mudahan ada inisiasi mau dibuat gitu ya. Gitu ya. Nah,
di luar Indonesia mungkin nggak, mungkin banget. Oke lah, kita nggak usah bilang orang luarnya. Orang Indonesia, teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar kan ada juga. Nah, mereka kan juga bisa nih, misalnya waktu itu sempat ya teman kita Mas Okto gitu kan, di mana dia di Taiwan ya. Waktu itu sempat bikin sama teman-temannya, terus sharingnya dari komunitas kita gitu. Oh iya, betul. Mikirnya kan bahwa sebenarnya ini kita bisa memperluas. Sekarang kan zaman kolaborasi. Iya. Kita bisa aja kolaborasi misalnya Indonesian Alpine Society dengan komunitas apa yang ada di luar. Ya, nah mereka nanti bikin grup ininya, kelompoknya, kita support resource-nya untuk belajar NLP gitu. Jadi harapannya itu nanti kita bisa kembangkan sampai ke situ. Ini dalam proses, insya Allah mudah-mudahan berjalannya sesuai ya. Kemarin alhamdulillah kita baru selesai check point ya, meeting untuk melihat progres setengah tahun ini. Alhamdulillah masih ini ya, on the track, dan insya Allah sampai akhir tahun kita lagi mau bangun untuk tadi ke beberapa rekan-rekan kita, teman-teman kita yang ada di negara lain yang untuk membentuk komunitas-komunitas kecil lagi di sana. Kita akan support supaya nanti bisa berkembang. Iya. Gitu Mas Edi. Itu jadi sebenarnya itu bukan sekedar ambisi ya Mas, itu sesuatu yang udah possible sebenarnya ya, dan betul. Dimulai dengan nggak bicara soal wah berarti kelasnya harus pakai bahasa Inggris nih, ya kan, bukan begitu mulainya ya, tapi bukan gitu. Lo kenyataannya udah ada kok teman-teman kita ya, gara-gara pandemi juga yang memang di luar negeri, ada yang tinggal memang di sana, orang Indonesia ya. Yes, betul. Dan so far pas ikutan beberapa kegiatan belajar kok mendapatkan manfaat gitu kan ya, bukan nggak mungkin kemudian akhirnya bisa berkembang ya, disebarkan ya, sesederhana dimulai dari yang sesama orang Indonesia dulu ya, itu sudah bisa menjadi internasional juga ya. Oke. Berarti kan di sana mereka juga akan ketemu dengan lingkungan mereka yang mungkin dengan orang asli sana atau orang pelajar lain atau komunitas lain yang ada di sana, itu kan artinya bisa menyebar lah. Jadi bagaimana kita bisa nyebarin manfaat ya, kayak estafet ya jadinya. Ini kita kasih ke satu, nanti yang satu ke yang satu lagi gitu. Jadi lebih luas. Apalagi sekarang kan kolaborasi ya sistemnya ya. Udah nggak zaman kita main menang sendiri-sendiri, itu nggak ada sekarang. Nggak sanggup juga ya Mas ya. Nggak sanggup juga menanganinya. Indonesia terlalu besar untuk kita sendiri, apalagi dunia Mas. Kita perlu bareng-bareng gitu. Oke. Nah, tadi Mas Samsul sempat cerita soal mid checkpoint. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi tahun ini tuh ada tuh kayak gitu tuh kegiatan mid checkpoint. Nah, seperti itu. Jadi kayak semacam rapat rutin itu tiap bulan ada ya, terus nanti yang tadi yang tengah tahun gitu ya. Nah, itu kenapa akhirnya membangun kayak gitu ya Mas ya? Ya, kan sesuai cita-cita tadi Mas, kita pengennya kita tuh besar. Tapi besar kalau penopangnya nggak kuat ya rapuh juga kan gitu. Artinya memang tahun ini alhamdulillah kita juga teman-teman yang ada di pengurus ini juga luar biasa. Saya ingin berterima kasih juga pada teman-teman pengurus dan para member yang juga supportnya luar biasa. Memang kita sepakat bahwa kita mau benahin organisasi ini menjadi organisasi yang kuat. Artinya kuat itu secara sistem juga kita kuat gitu ya. Kita bisa membangun fondasi sistemnya dengan baik sehingga ketika menyebarkan manfaat ini betul-betul optimal, Mas. Ya, benar juga sih. Kalau enggak kan nanti malah misalnya enggak tahu ini siapa, ya udah main serah-serahan, akhirnya enggak jalan. Nah, itu soalnya penyakit komunitas ya. Iya, penyakit komunitas. Makanya kita sekarang lagi mengusahakan dan alhamdulillah sekarang berjalan sesuai rencana. Ya kita buat betul-betul terstruktur, ada struktur yang benar-benar dengan peran masing-masing gitu ya. Tetap nuansa komunitasnya tetap kita bangun, artinya saling support gitu, saling belajar, apapun misalnya salah-salah juga ada, kesalahan di masing-masing bagian juga ada, tapi yang saya senang, happy banget dengan timnya adalah semua diambil jadi pembelajaran. Ya kan kita komunitas belajar ya. Iya. Ya udah ini apa nih pembelajarannya? Oh, berarti begini gitu. Ada yang karena kita NLP ya.
Oh, si ini orangnya struktural. Mas Hatta tuh kalau meeting loncat-loncat, oh udah saya bantu untuk strukturin karena Mas Hatta kayaknya orangnya opsional gitu. Oh Oh, ya udah ada meta nanti meta meta program. programnya gitu. Iya, iya, Ada iya. yang bantu nanti karena ada teman-teman yang meta programnya struktural, nah dia bantu tuh. Ntar Mas nanti begini, makanya saya kadang-kadang kalau meeting gitu. Nah, nggak usah sebut nama ya, Mbak X misalnya, bantu ya nanti ngelit strukturnya. Oke, gitu. Itu Iya. happy dan alhamdulillah jalan dan teman-teman luar biasa memang. Itu serunya di situ. Jadi kalau Iya, yang tidak banyak orang menyadari kan sebenarnya adalah jadi pengurus itu sendiri bukan sebuah privilege atau tanda seseorang udah hebat ya. betul, Tetapi justru betul. jadi pengurus itu ya karena orang memang mau kontribusi ya, pertama-tama itu niatnya pengen kontribusi. Tapi itu juga sebuah learning experience ya bagi Yes, si betul. orang itu untuk mempraktekkan NLP lebih lanjut. Nah, Iya kan, betul, karena betul. tadi Betul yang cerita banget. soal yang Mas Samsul tadi ya, memahami pola pikir masing-masing pas rapat itu kan kalau kita nggak tahu misalnya ilmu meta program ya, Iya. kita kan hanya akan melihat bahwa wah beda nih, wah, nggak cocok nih gitu kan. Tapi kalau Cocok. karena Wah, ini baper, habis itu baper kan. Habis itu karena ngilang. iya, karena ngerti yang namanya meta program jadi bisa Ya, mempraktekkan ya ilmu itu di dunia nyata ya, langsung di dunia nyata. yes, betul. Di sisi lain kadang-kadang kalau orang nggak jadi pengurus ya, cuma belajar di kelas Hmm. aja gitu ya, ya terus ketemunya cuma pas sharing session atau pas practice group, kan kelihatannya indah-indah aja. Iya, benar. Iya kan? Yang nggak indah tuh kan pas itu tadi tuh, yang lagi wah ribut ngomongin Iya. apa namanya program itu kan yang tidak indah. Dari situlah ujian yang sesungguhnya gitu. Kalau orang Iya. nggak ngalamin jadi pengurus ya nggak akan ngerasain bahwa oh ternyata ya ada orang yang slow respon ya di WA Betul. gitu ya. Dan itu sebenarnya adalah momentum untuk menerapkan reframing misalnya gitu ya. Iya kan? Kalau dia nggak jadi pengurus kan ya nggak dapat experience itu. Kalau kita ketemu pas tadi practice group aja kan kayaknya bahasannya tuh bahasan yang Pokoknya semua, wah semua, keren gitu ya. inspiratif semua gitu. Inspiratif semua gitu. Mm-mm. Giliran nanti, nah ujiannya justru di situ. Bener nggak nih gitu kan? Iya, Masih iya, baper iya. nggak kalau misalnya di telepon nggak bisa gitu. Nah, benar, benar, benar. Di WA nggak jawab gitu kan. Nah, itu. Atau jawabannya apa namanya? Nggak enak misalnya. Persepsinya nggak Nah, enak gitu betul, kan. Nah, itu betul, kan betul. momentum menerapkan NLP kan. Iya, Gitu. iya, betul Nah, banget. bahaya. Nah, itulah kenapa kita sebenarnya membangun tadi ya, selain kepengurusan kita kan juga di kepengurusan pusat ya, kita di Mm-mm. masing-masing daerah yang saat ini kan ada 3 yang sudah terbentuk itu chapter, itu kita bangun juga supaya nanti teman-teman juga mungkin ada yang mau berkontribusi, mungkin ada teman-teman yang di daerah lain pengen, aduh kita ngumpul-ngumpul nih, kita bikin chapter juga gitu supaya Mm-mm. kita punya aktivitas lebih jelas gitu. Iya, iya, Nah iya. ini kita sebenarnya kan memecah organisasi besar ini jadi kecil-kecil supaya orang juga bisa kontribusinya juga bisa mereka salurkan gitu ya. Mm-mm. Kemudian experience mereka mendapatkan dalam sebuah organisasi, kepengurusan organisasi juga mereka bisa dapatkan. Itu dan itu sekarang jadi lebih mudah ya kalau karena ya mungkin setahunan ini kita exercise dengan online ya Mas ya. Jadi Betul, betul, betul. misalnya nih sekarang sih lagi belum ada yang baru banget ya. Kalau dulu kan misalnya ada satu kota ngundang kemudian bikin kelas misalnya ya kelas essential life course ya. Iya. Terus pas tandanya balik ke Jakarta itu mereka mau bikin practice group itu ragu-ragu karena baru belajar ya kan, terus nggak ada Betul. yang bimbing. Meskipun sebenarnya bimbing itu nggak perlu amat ya, tapi kan biasanya orang suka butuh kayak gitu. Iya. Akhirnya bubar Dan tuh. kalau mengundang lagi kan cost lagi kalau Iya. mengundang. Nah, akhirnya pertemuan tuh bubar tuh Mas. Biasanya sekali dua kali, Bubar, habis itu betul. bubar. Nah sekarang ini sebenarnya tetap bisa ya, tetap bisa gabung karena Dimudahkan. ya practice group itu udah di online kan semua ya, bahkan Yes, seluruh betul. Indonesia. Jadi misalnya mereka kumpul offline di kotanya, tetapi Ya, at least bimbingannya kan bisa lewat bisa itu, ya, lewat online, betul. ikut yang online-nya kan. Betul, betul, Ya, betul. karena itu kayaknya bakal dipertahankan Mas ya. Nanti kalaupun udah nggak pandemi. Iya, online dipertahankan insya Allah. Dan kita juga kan sudah bikin formatnya memang format
Kalau dulu kan namanya practice group tuh practice group nama kota kan, practice group Jakarta, practice group Bandung, practice group mana gitu. Kalau sekarang kita baginya berdasarkan jenis belajarnya, practice group yang bedah buku, practice group basic, refresh kembali materi-materi basic, practice group apa untuk teman-teman yang sudah belajar coaching, practice group coaching gitu. Jadi lebih kepada apa aktivitas di practice groupnya yang kita buat. Sehingga dari daerah manapun bisa masuk. Iya, itu serunya. Jadi cuman tinggal menyesuaikan jam aja sih. Ya kan kita ngadainnya malam kan jam 7:30 waktu Indonesia Barat ya. Indonesia Barat. Berarti 8:30 Indonesia Tengah gitu ya. Berarti 9:30 Indonesia Timur. Jam berapa di Taiwan, jam berapa tuh ya kalau di Taiwan gitu ya? Taiwan 2 jam ya, 2 jam. Itu challenging. Aku pernah waktu itu Mas, waktu kita bikin conference online tuh tahun lalu ya. Aku pernah mau ngundang temen lagi kuliah di Inggris. Dia, waduh pengen banget nih, udah lama nggak ada kegiatan NLP kata dia kan. Cuman jamnya kok begini. Jadi dia itu kan kuliah kan, dia kuliah jadi siang dia kuliah. Kalau pas acara kita tuh berarti kan malam ya, malamnya tengah malam di sana. Wah bisa. Benar. Katanya. Itu yang agak challenging sih emang ya. Tapi ya intinya sudah lebih dimudahkan lah. Iya, betul. Oke. Jadi nanti ini aja paling ya untuk teman, makanya kita berharap nanti teman-teman yang ada di luar Indonesia kan bisa bentuk juga kelompok sendiri. Nah, itu. Bisa menyesuaikan, jamnya kan bisa lebih leluasa di kelompok masing-masing. Itu kalau dari sisi apa ya tadi ya, tahun ini tahun untuk mengenhance lah ya struktur ya pola kerja gitu ya Mas ya, supaya tadi tuh ya supaya kokoh lah sebagai bangunannya. Kalau dulu mungkin nggak perlu struktur karena ya masih kecil, kegiatannya juga cuman terbatas gitu. Sekarang dengan banyak kegiatan itu di practice group yang sekian banyak itu kalau nggak dikelola chaos juga. Iya kan, ini mau ikut yang mana dan segala macam jadi chaos juga ya. Nah, terus siapa yang mau sharing kan? Nah itu dia. Habis itu bubar lama-lama, balik lagi bubar juga lama. Bubar jalan gitu. Nah, yang kayaknya menarik juga Mas ini proses belajar tuh Mas. Kan kita juga exercise ya tahun ini, misalnya kelas yang dulunya offline 2 hari, 4 hari atau onsite lah itu ya. Terus sekarang kan dibuat jadi berbeda tuh ya. Nah, sehingga ada yang belum ikutan dan penasaran gitu kan. Emang bisa belajar kayak gitu di onlinein. Nah, tapi so far udah berapa batch gitu Mas? Boleh cerita dikit? Udah, iya kita experience-nya. Betul, awalnya memang kita juga sempat mikir ya gimana kalau ini di online kan. Tapi alhamdulillah kita ini ya apalagi kepala sekolah kita ya. Kepala sekolahnya memang learning designer ya. Designer. Nah, Mas Aji yang mendesain itu juga dengan Mbak Anda. Jadi kita memang sekarang sudah desain semuanya bisa online, dan tapi memang waktu belajarnya kita berusaha sekeras mungkin ya supaya tidak mengurangi kualitas sedikit pun. Jadi kualitas yang offline tetap bisa didapatkan dengan online gitu. Sehingga memang kita buat strukturnya dia belajarnya dengan beberapa media gitu ya. Jadi kalau kayak belajar NLP online itu tidak hanya Zoom gitu ya, mereka ada nanti mereka pelajari dulu, ada videonya gitu ya, ada banyak diskusi di grupnya, kemudian nanti ada pertemuan Zoom-nya, sehingga memastikan peserta yang belajar juga bisa mempelajari materi-materi yang diberikan itu memang secara mendalam. Mereka ini ada uniknya, ada manfaatnya juga. Kenapa ada video, kenapa ada audio? Kalau nggak ngerti tinggal diulang. Ya itu, benar. Iya kan? Ya kalau misalnya offline, misalnya Mas Teddy udah pulang, kita udah bubar, terus Mas Teddy coba ulang lagi kelasnya materi yang tadi pagi kan nggak mungkin kan gitu. Nah kalau online ini kan kita punya rekaman videonya, artinya ada yang memang materi sudah kita videokan, tinggal dilihat. Tinggal tonton, nggak mengerti tonton ulang, kemudian bingung diskusi di grup gitu. Nah masih bingung juga, kita sediakan fasilitas nanti untuk ketemu, kita diskusi langsung live via Zoom gitu. Jadi memang kita buat metode-metode yang memudahkan, walaupun online tetap memudahkan orang untuk belajar.
Bingung bisa tanya. Ada fasilitasnya semua terfasilitasi untuk proses belajarnya. Dan itu sebenarnya kan yang unik ini ya Mas ya. Kalau yang tadi belajar NLP online kan sekarang jadi pintu masuk nih ya. Iya, betul. Karena pertama yaitu komitmennya mungkin paling rendah ya. Komitmen belajar NLP paling rendah lewat belajar online gitu kan. Komitmen dari sisi biaya dan segala macam. Nanti kemudian baru kalau mau lebih serius ada lanjutannya tuh yang komitmennya lebih tinggi dari sisi biaya maupun dari sisi waktu ya. Bukan cuma waktu ya, tapi di tengah-tengah itu kan ada latihan-latihan yang lebih tinggi komitmennya juga tuh. Betul. Jadi kita ada belajar NLP online tadi pintu masuk, kemudian ada Essential Life Course. Nah, beberapa teman-teman bilang, ini beneran nih, judulnya asli beneran. Kenapa? Karena bener-bener ini tentang Essential Life Course nih, belajar tentang Essential Life nih. Belajar tentang hidup, bukan hanya belajar NLP nih kayaknya. Jadi memang di level berikutnya kita belajar Essential Life Course ini betul-betul materi NLP yang kita korelasikan, kita hubungkan erat dengan keseharian. Bukan hanya sekedar terapi. Kalau saya begini gimana caranya, bukan hanya gitu, tapi betul-betul dalam keseharian ya. Nah, ini bocoran materinya. Ya, jadi sehingga bukan hanya yang tadi saya bilang, ini juga kita tidak kemudian mengatakan yang yang berbeda atau yang awal gitu itu kurang tepat, enggak juga, itu juga bagus gitu. Tapi memang yang kita lakukan di Indonesian NLP Society ini adalah yang betul-betul kita lihat bagaimana NLP bisa menjadi bisa dipelajari sehingga bisa diterapkan dalam keseharian betul-betul mendasar. Nah, itu dia tuh. Itu yang kemudian mungkin berbeda. Dan teman-teman peserta juga bilang, ini sampai ada yang nangis-nangis. Nah, itu benar. Soalnya itu ya Mas ya. Ya meskipun ini masih anekdotal ya, tetapi udah lumayan banyak dan kalau di-compare di masa-masa sebelumnya, belakangan ini makin meningkat. Teman-teman yang ikut belajar itu awal mulanya misalnya suaminya lalu ngajak istrinya ngajak suaminya. Nah, itu kan itu sebenarnya sebuah anaknya gitu. Iya, ada yang anaknya. Jadi itu kan agak fenomena yang menarik karena kenyataan bahwa suami atau istrinya mau ikut itu berarti kan mungkin ya melihat manfaat yang nyata di yang duluan ikut kan, misalnya istri ngajak suaminya itu kan berarti si istrinya udah lebih dulu kelihatan ada perkembangan. Nah, suaminya bilang, wah bener juga nih ya kan, kalau seandainya nggak ada perubahan kan ngapain juga gue ikutan. Betul. Dan itu di kita sudah kayak udah biasa ya, ngajak nanti abis ini ajak suaminya. Ada yang sampai sekeluarga loh ya. Iya benar. Sampai anak-anaknya semua ikut gitu. Alhamdulillah ya. Jadi ya ini mungkin yang tadi kita obrolin di awal Mas Teddy, bahwa kita mencoba ya sesuatu yang berbeda. Berbeda ini bukan kemudian wah ini genre baru, bukan, tapi lebih kepada lebih mendasar. Nah, itu dia. Hal-hal yang betul-betul lebih mendasar. Yang coba kita bangun di Indonesian NLP Society ini. Dan itu justru menariknya di situ Mas ya. Kalau ngomong berbeda secara materi ya, itu justru yang dipelajari masih banyak yang hal-hal yang basic banget tuh. Ada yang waktu itu ada yang gini tuh, ada yang komentar ya. Wah, ini yang dipelajarin kok ini nggak masuk karena mungkin beliaunya udah pernah belajar di tempat lain, ini nggak masuk. Tapi kan balik lagi, kenapa kita mendesain materinya cuma segitu? Karena yang segitu tuh pengennya dipraktekin, bukan cuma betul. Makanya tadi yang kita obrolin tadi kan, semua materi kita usahakan bisa betul-betul dipraktekkan dalam keseharian, bukan hanya kalau dibutuhin, bukan. Tapi keseharian itu betul-betul dia align, karena kan yang tadi aku bilang Mas, neurolinguistik itu semua manusia punya. Sudah berjalan ya, alamiahnya sudah ada gitu. Kalau ini responnya ini, yang terpikir ini, yang terasa ini, yang perilakunya ini, itu kan sudah berjalan terus. Dia belajar ataupun tidak belajar NLP. Gitu. Karena itu kan sudah alamiahnya. Nah, bagaimana kan kita belajar di sini kalau begitu, bagaimana dengan yang alamiah ini kita susun, programkan supaya betul-betul bisa efektif sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itu dia. Bisa menjadi versi terbaiknya kan, kalau kita kan misi kita kan itu ya, salah satunya membawa setiap orang yang belajar itu menjadi versi terbaik dari diri. Iya, jadi
Karena misinya itu ya. Jadi kenapa tadi kalau balikin ke tadi ya, kenapa ngambil jalur yang agak berbeda? Karena misinya memang bukan menghasilkan jumlah lulusan sertifikasi sekian banyak, misalnya itu tidak menjadi misi kita. Tapi misi kita adalah tadi semua orang yang bergabung, termasuk pengurus. Dan kebetulan di NLP Society ini tidak ada satu sosok besar lah ya, semuanya itu kayak setara aja ya, saling melengkapi, saling mengisi. Bahkan beberapa yang baru belajar. Ada sih Mas, aku Irwansyah itu besar sosok besar itu. Iya, benar. Secara ukuran, nggak tahu juga sih Mas. Secara size. Jangan aku sama Samsul sekarang udah sama, jangan-jangan ini. Oh gitu. Nah, poinnya tadi itu mungkin tidak ada kan, misalnya di antara kita kan nggak ada yang misalnya yang lulusan dari certified atau master trainer dari mana gitu kan, nggak ada ya. Jadi so far kita belajar bareng-bareng ya, sehingga tadi perlu penguatan organisasi dan tujuannya tadi supaya bisa menjadikan orang itu versi terbaiknya. Jadi kita senang kalau seandainya ada teman-teman yang dari pertama ikut misalnya, terus moga-moga dia istiqomah ya, ikut berbagai kegiatan gitu ya, belajar barengnya terus dalam 1 tahun atau 2 tahun itu kemudian ada sesuatu yang berbeda dari dirinya ya. Yang tadinya nggak pedean jadi lebih pede misalnya gitu ya, lebih yakin, lebih jelas sama tujuan hidupnya, lebih harmonis keluarganya. Itu yang kita anggap sebagai keberhasilan gitu. Iya, betul. Jadi keberhasilannya itu tercermin dalam perilaku, bukan hanya sekedar udah sampai ke level mana gitu. Tapi kita fokusnya di perubahan perilakunya sebenarnya. Iya. Termasuk satu lagi Mas Teddy, yang membuat NLP Society ini kita memang buat agak berbeda dalam arti kata kita coba kembangkan itu adalah kita kan mengembangkan riset ya. Kan di pertengahan tahun setelah meeting yang kemarin ya, yang checkpoint itu, saya kemudian mengeluarkan, ya udah kalau begitu riset kita biayai. Jadi kita biayai riset, artinya dari ikut ada dananya, kemudian dari dana itu kita bukan untuk kita, kita memang gunakan untuk pengembangan, sehingga harapannya adalah dari riset ini bukan hanya sekedar menghasilkan teori, bukan hanya kemudian kita belajar teori, tapi dari teori ini ketika dikembangkan, ketika diaplikasikan dengan sesuatu yang mungkin dalam keseharian atau hal-hal mungkin yang dalam aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan, dia ternyata bisa optimal di sini, dia bisa optimal di sini. Caranya gimana? Nah, nanti ini akan menjadi model-model yang siap pakai. Harapannya gitu ya. Jadi misalnya, di bisnis nih, bagaimana nanti di riset, kalau NLP di bisnis gimana terkait dengan misalnya building rapport ya, relationship building sama orang lain gitu ya. Oh ternyata pakai begini itu bisa lebih ini begini. Nah itu memang kita lagi kembangin risetnya Mas. Sehingga ada kelompok-kelompok riset. Dari kelompok riset itu harapannya nanti menjadi model, ya, model yang nanti bisa kita sebarkan, bisa kita berikan, sebarluaskan kepada masyarakat untuk ini loh modelnya, kalau dipakai di bisnis bisa pakai model ini. Ya. Ini sudah ada riset NLP. Itu menarik tuh ya. Jadi tahun ini akhirnya ya, itu ide, balik lagi itu ide yang juga tidak baru muncul ya, udah lama ya, tetapi ya balik lama memang. Dan pelan-pelan memang progressing, lalu akhirnya tahun ini kita punya ketetapan hati dan resources ya untuk mewujudkan itulah ya. Betul. Gitu. Jadi nah itulah sebenarnya di NLPS itu segalanya tentang journey ya, tidak ada sesuatu yang instan ya. Termasuk itu Mas ya, termasuk learning journey itu sendiri ada tadi ya, perubahan signifikan yang kita harapkan itu juga terjadi di teman-teman yang belajar lebih lanjut lewat dengan jadi pengurus kan. Nah, tadi kalau kita udah bahas jadi pengurus itu sendiri ada sebuah learning journey kan. Harusnya kalau jadi pengurus setahun aja bisa 2 tahun, harus ada sesuatu yang lebih baik dari dirinya dibandingkan sebelum jadi pengurus. Yes. Kan dia sudah mewakafkan waktunya nih ya, pikiran tenaganya gitu kan, masa nggak ada yang berkembang. Nah harus tahu kalau dalam proses menjalankan amanahnya, tugas-tugasnya juga sekaligus mempraktekkan ilmunya, harusnya sih jadi pengurus itu bukan sebuah
pemenuhan kewajiban ya, karena udah nggak enak ya diajakin Mas Samsul, ya udahlah diselesain gitu. tetapi cara menumbuhkan diri juga gitu, apalagi tadi dapat benefit bisa jadi kebutuhan belajar sebenarnya. Iya. Ngurus itu jadi ada kebutuhan belajar di situ. Gitu. Yes. Ini seru nih karena ya waktu dulu banget ya kita bilang bahwa di NLP Indonesia itu pengen ada sesuatu yang lahirnya dari orang Indonesia lah gitu ya. Nah ya, itu cita-cita itu ya dulu ya. Cita-cita dulu kan itu dari dulu banget. Tapi mungkin lama ya belum terwujud ya karena kita belum ngeh waktu itu bahwa NLP itu lahirnya dari komunitas gitu, dari kolaborasi ya kan. Dan pada saat para pegiat NLP dulu yang di University of California Santa Cruz mulai bubar, kan berhenti. Banyak penemuan yang tadi kan banyak tuh ya selama masa 5-6 tahun kan banyak penemuannya banyak banget gitu ya. Nah, begitu bubar itu wah udah nggak terjun bebas tuh ya. Paling akhirnya 1-2 grup tersebar di berbagai dunia bikin sendiri-sendiri. Tetapi akselerasinya kan terjadinya waktu itu menjadi sebuah komunitas yang sering kumpul gitu ya. Iya, yang sering PG ya Mas. Sering PG nama kita itu sering PG. Grup ya. Grup gitu. Kalau dulu nggak ada itu, nah berarti kan di sini ya memang konsekuensinya harus seperti itu ya. Kalau kita mau punya cita-cita tadi kan nggak bisa mengandalkan satu orang meneliti sendirian. Kenyataannya nggak mungkin. Kenyataannya dulu bahkan bukan hanya Bender Glinder dulu ya. Kenyataannya Bender Glinder kan orang yang kita kenal namanya diangkat, tapi kenyataannya mereka tuh berdiskusi dalam sebuah komunitas. Atau komunitas, betul. Dan memang itu ya dari situ memang kita bangunnya kan niatnya dari situ ya. Mimpinya kemudian kalau begitu khasnya Indonesia apa gitu, dan mungkin lebih mengerucut lagi bukan hanya kemudian Indonesia ya, tapi nanti akan muncul nih khas dari masing-masing orang, kemudian bisa menghadirkan pengalaman-pengalaman yang ternyata menarik atau bagus untuk dimodel. Nanti Indonesia harapannya kita kan di seluruh tidak kekurangan model karena kita bisa sama-sama sebenarnya kita bisa memunculkan model, mengeksplor hal-hal baru mungkin yang kemudian bisa jadi model yang bisa jadi versi terbaik kita gitu, atau kemudian bisa menularkan kepada tim kita, organisasi kita gitu. Ya itu dia. Betul karena misalnya kalau aku lihat ya kan di NLP itu ada bicara soal teknik yang kemudian nanti bisa mengajak kita ngelola pikiran sama perasaan gitu ya. Nah, cuman masalahnya adalah perasaannya orang Indonesia itu kadang-kadang ada yang khas gitu ya. yang mungkin nggak bisa plek-plekan gitu ya. Misalnya confident-nya orang Indonesia itu menurutku agak khas itu. Jadi nggak bisa kita langsung baca buku dari luar ya tentang self confident lalu kita pakai plek-plekan di sini. Mungkin nggak aneh nanti. Iya gitu. Jadi kita perlu confident itu penting ya. Kemudian kita perlu eksplorasi confident-nya di sini tuh yang pas yang kayak apa sih gitu kan. Misalnya anggaplah untuk Indonesia gitu seperti apa. Betul. Atau mungkin ya bicara soal persuasi gitu ya, persuasi. Tapi dipakai persuasi. Nah, kan juga sama ya, kita nggak bisa plek-plekan mengambil teknik dari Amerika misalnya ya, langsung dipakai di sini kan. Persuasinya orang sini kan mungkin berbeda ya. Gitu sehingga ya akhirnya perlu di-adjust, perlu disesuaikan, perlu diteliti lagi atau perlu melihat fenomena yang ada di sini ya. Di Indonesia tuh ada loh orang persuasif, tetapi persuasifnya tuh nggak sama di sono. Orangnya asli di sini misalnya gitu kan. Nah itu karena di Indonesia kan misalnya ya kayak ada orang yang kemarin tuh Mas ya, yang bikin empire ya di Sunda misalnya gitu ya. Itu kan persuasif banget tuh Mas. Sampai banyak orang ikut, itu kan bisa banyak pengikut juga gitu. Padahal kita yang ngelihat dari jauh kan nggak masuk akal ya gitu. Tapi kalau mau dilihat dari sisi kemampuan persuasinya, wah ini logikanya kan ini orang yang ikut kok mau gitu ngikut nah, gitu. Itu betul. Bukan cuma mau loh, dia ngeluarin resources loh. Betul. Iya.
Benar gitu. Iya, Sementara iya, kita benar. bikin acara yang masuk akal rasional aja nggak segampang itu ya, ngajak orang luar resources kan. Iya, betul, betul. Iya, jadi nah yang kayak gitu-gitu tuh yang ya terlepas itu kan tadi contoh buat biar Iya, iya. biar lucu-lucuan aja, tapi ada banyak fenomena di keseharian kita di Indonesia yang barangkali ini, atau mungkin juga bentuknya adalah integrasi antara filosofi ya, pandangan hidup. Di Indonesia Betul. ini kan kaya ya, tiap budaya punya pandangan hidup. Punya Nah, pandangan pandangan hidup. hidup itu biasanya ada bentuk praktek-praktek kesehariannya tuh ya di masing-masing budaya yang Budaya, cocok betul. gitu, yang bisa diambil. Nah, cuman karena nggak pernah ada yang meneliti atau nggak pernah punya kemampuan modeling untuk meneliti, sehingga itu nggak bisa diambil ya saripatinya ya. Iya. Nah, moga-moga sih nanti bisa kejadian tuh yang kayak gitu-gitu ya. Iya, Jadi amin, amin, amin. apakah Harapannya sih Hasan? begitu ya. Kita pengennya bagaimana komunitas ini betul-betul bisa menghasilkan manfaatnya gede banget. Itu mikirnya gitu sih. Iya sih. Apalagi manfaat yang bisa kita berikan gitu kan. Sedangkan ya benar tadi Mas Edi bilang kalau kita ngambil langsung dari luar belum tentu bisa diterapkan. Jangankan itu, nggak usah jauh-jauh dari luar deh. Dari beda pulau aja bisa jadi berbeda. Iya benar. Benar banget. Ya kan, bagaimana kebiasaan teman-teman misalnya Indonesia Timur ketika Hmm. diterapkan ke Indonesia Barat bisa jadi beda lagi nih. Iya betul. Ya, Betul betul. karena kalau di sana ngomong keras, oh itu baik-baik saja. Ternyata di sini berbeda kalau misalnya ke Jawa gitu ya itu berbeda Iya gitu. betul Nah, itu betul. aja sudah berbeda kan. Artinya kekhasan itu tapi dari situ kita bisa gali apa hal yang baiknya apa yang bisa dioptimalkan seperti apa. Nah, itu aja sudah beda kan dan ternyata bisa tuh dicari di model sesuatu yang sebenarnya bisa dipakai universal di Indonesia ya. Nah, gitu. Atau ya tadi buat orang yang misalnya ya pindah ke sebuah daerah ya karena dia pernah membaca nanti ya hasil Iya, penelitiannya gitu ya. Oh, saya mesti mencoba mempraktekkan pola-pola yang beda nih dari budaya saya. Itu akhirnya juga jadi wawasan ya kan. Ya cara betul betul. building misalnya aku nih Mas dulu ya baru ingat ya waktu menikah ya. Di dalam budaya Minang itu kan ada habit-habit yang kalau nggak jeli memperhatikan itu bisa dianggap tidak sopan gitu kan. Nah itu kalau kita NLP kan terbiasa tuh nangkep apa pattern Ya, ya, nangkep pola gitu kan. patternnya. Oh misalnya kalau kita bikin acara di rumah ya kan, lagi makan tuh hidangan bareng sama Ya, tamu. nah. Nah kita udah selesai karena mungkin udah kenyang ya. Tapi tamunya belum kelar, jangan cuci tangan. Iya. Karena kalau cuci tangan, tamunya berhenti makan. Suruh tamu berhenti kalau begitu. Iya gitu. Nah itu kan behavior ya, behavior ya Iya, human iya. model itu kan yang kita bisa apa tangkap itu dengan kepekaan kita berlatih. NLP bisa menangkap Betul, betul. kemudian ya oh berarti cara cara apa ya cara mempersilahkannya seperti itu ya kan NLP tidak hanya soal ngotak-ngatik submodality kan. Betul. Peka, terus kemudian bisa menyesuaikan gitu ya. Itu juga bisa hal yang bisa dipelajari. Gitu Mas Edi, Oke menarik sih. siap. Mudah-mudahan teman-teman Nah yang menonton yang mungkin belum join, yuk kita bareng-bareng nih. Indonesia luas banget loh. bener banget luas banget dan masih banyak yang dan nggak mungkin itu dikembangkan sama orang Jakarta ya menurut kita ya Mas Samsul ya. Nggak bisa sendirian. Iya, Mas Samsul disuruh misalnya ya bikin kelas gitu ya. Mas tolong bikin kelas Essential Life Force plus PG-nya 4 bulan deh biar pada mantep gitu di Nusa Tenggara Timur. Aku yakin Mas Samsul juga keberatan ya. Artinya kan harus ada orang di sana yang berminat gitu. Ya, betul, Kemudian betul, betul. mau menginisiasi gitu. Ya, ini yang memang Oke. kita harapannya kita bisa bareng-bareng ya. Nanti intinya adalah bagaimana kita bangun kebersamaan, belajar bareng, kemudian nyebarinnya juga bareng-bareng gitu. Jadi bisa dan nggak perlu harus mikirin jauh. Gimana cuma ngajarin satu ya model inilah kalau saya bilang ya. Model kalau di penjualan itu MLM. Nah, Dia ngasih tahu sama ini kelompok belajar, kemudian di booking kelompok lagi belajar gitu. Nah, itu kan makin luas ya. iya. Lebih kepada ketika makin luas bukan hanya makin luas membernya kalau itu ya itu
ya bagian dari memang yang bisa kita bentuk ya. Tapi yang paling besar adalah memperluas manfaat. Nah, jadi manfaatnya makin tersebar luas. Itu mimpinya kan gimana kita bisa memperluas itu seluas-luasnya. ya. Kan kita sudah tadi Mas tadi bilang ya, bukan hanya insya Allah tahun depan bukan Indonesia NLP Society lagi, harapannya bisa internasional. Nah, Society, karena bisa tersebar di luar Indonesia juga. Yes. Amin. Bismillah. Oke, terima kasih Pak Chairman. Thank you Mas ceritanya. Pak Founder, terima kasih Pak Founder. Founder itu kalau aku lihat-lihat itu ya cuman gitu doang, karena habis itu yang kayak tadi tuh yang diceritain nih teman-teman semua perjalanan yang tahun ini aja deh. Saya cuma lihat yang tahun ini doang, belum bicara tahun lalu ya. Yang tahun ini aja sampai bulan Agustus ini itu sesuatu yang saya harus mengakui saya nggak sanggup menjalankan hal itu. itu luar biasa lah gitu ya, ini kepemimpinan Mas Samsul dan teman-teman yang bersedia di pengurus tahun ini itu luar biasa. Itu akselerasi luar biasa loh, punya badan hukum, ada ART, sistem dan segala macam itu terjadinya tahun ini. Kita belum ngomong yang tahun-tahun sebelumnya nih. Nah, tahun ini aja itu udah signifikan ya, moga-moga sih istiqomah ya. Istiqomah dan teman-teman kita balik lagi tadi ya yang jadi pengurus juga ya bisa merasakan pertumbuhan ya dengan menjadi pengurus, dan tadi tujuannya bisa mengajak orang-orang untuk belajar. Dan kayaknya salah satu misi lain ya, misi yang sampingan, efek sampingnya adalah sebenarnya ide belajar sebagai perjalanan itu juga sih yang pengen kita kampanyekan kan ya. Jadi nantinya moga-moga pun kalau ada orang nggak belajar NLP, dia belajar ilmu lain ya, kemudian terinspirasi untuk membuat proses belajar ya seperti itu sebagai perjalanan, karena nggak ada ilmu yang sebenarnya bisa dikuasai lewat seminar gitu ya, training, diklat pun enggak juga sebenarnya. Diklat berapa bulan itu sebenarnya nggak pernah bisa membuat orang kompeten. Itu kalau kulit mungkin hanya kulit ari tapi luarnya. Iya, luar. Iya, jadi belajar sebagai perjalanan itu ya konsekuensi sih dari mendalami ilmu apapun lah ya gitu. Oke, thank you Mas Samsul waktunya. Sama-sama, terima kasih banyak. Siap, moga-moga bermanfaat teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.